Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dewan yang terhormat beserta narasumber dan peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan di Vitrio Hotel. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Sehat-sehat ki semua, Dik? Iya. Satu mic-nya minta tolong. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dewan yang terhormat karena bersedia mengundang saya untuk memimpin acara sosialisasi Perda Angkatan ke-6 di tahun 2025. Dan kami ucapkan banyak terima kasih pula kepada seluruh peserta sosialisasi karena bersempat hadir di tempat ini bersilaturahmi kembali bersama Bapak Dewan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah hari ini topik yang akan kita bahas kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pengarus utama gender dalam pembangunan. Saya Rini Susanti selaku moderator akan membimbing jalannya sosialisasi ini. Yang terhormat anggota DPRD Kota Makassar Bapak Andi Palevi SEMM, beliau dari Gerindra Dapil 2, Al-Hatian, dan rasa terima kasih dari Bapak Dewan kepada kita semua. Kita hadir hotel ini mendengarkan materi yang insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk kita semua, dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Sekaligus informasi serta pengetahuan ini nanti bisa dibagikan sama tetangga, sanak keluarga yang belum sempat diundang oleh Bapak pada kegiatan hari ini. Dan Alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan dua ibu-ibu kita yang cantik, dan semua pasti para peserta hari ini sudah mengenal beliau. Dan untuk pemateri pertama Alhamdulillah Ibu Dasinta Masita Molina, dan yang kedua Ibu Melani Mustari SE. Beliau pernah bersama kita di anggota DPRD di periode beliau. Kita beri tepuk tangan dulu buat atas kehadirannya. Dan baiklah, saya informasikan sosialisasi ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi oleh narasumber, sesi kedua tanya jawab. Berikutnya sepatah kata dari anggota DPRD Kota Makassar yang terhormat Bapak Andi Palevi SEMM, sekaligus beliau akan membuka sosialisasi perda kita kali ini. Kepada Bapak Dewan disilakan. Saya berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri pertama Ibu Sinta, ini ibunda saya, karena saya masih SMP, beliau begini memang. Jadi yang saya hormati
Ibu pemateri kedua Ibu Melani. Kalau ini terbalik, saya begini memang nih dia sudah SMP. Yang saya hormati si moderator Ibu Rini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang sempat hadir pada sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sore ini kita akan sosialisasikan atau diskusikan terkait dengan peraturan nomor. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu agak bingung, agak kurang jelas dia punya judul karena pengasuh tambahan gender. Yang biasa kita kenal itu sebenarnya adalah bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dari Perda ini adalah asasnya keadilan. Bagaimana keadilan antara laki-laki dan perempuan itu bisa sama, bisa setara. Landasannya kami, bagaimana caranya mengkondisikan, bagaimana caranya kita selaraskan yang menjadi tugas fungsi masing-masing kelompok masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak pemimpin-pemimpin kita dari kaum perempuan. Wakil gubernur kita perempuan, wakil wali kota kita perempuan, ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perempuan. Banyak lagi yang lebih rendah lagi, yang lebih tingkatannya lebih di bawah lagi. Banyak di antara kita yang ketua RT dan ketua RW perempuan. Bahkan ada beberapa posisi strategis di nasional itu sudah dijabat sama perempuan. Jadi sampai saat ini, sekarang ini perempuan tidak hanya berada di dapur saja, tidak hanya berada di rumah saja. Perempuan dan laki-laki punya hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan Kota Makassar kita ini. Untuk lebih jelasnya nanti pemateri yang menjelaskan sama kita. Kalau ada yang kita mau tanyakan, kita tanyakan nih, apa kira-kira bagaimana itu kalau laki-laki sama perempuan berkelahi yang mana menang. Nah, itu nanti kita tanya sama dia. Karena dia punya tahu berkelahi ini dua. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semua ini kita lakukan atau pemerintah kota lakukan semata-mata untuk bagaimana peraturan daerah yang ada di Kota Makassar itu tersosialisasikan dengan baik. Perda ini tidak gampang dibuat, perlu proses panjang, perlu waktu yang lama, dan butuh biaya yang besar. Sehingga kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk bisa lebih bermanfaat lagi. Jangan sampai kegiatan ini tidak ada manfaat buat kita semua. Minimal kita yang hadir di sini bisa sampaikan ke keluarga, sampaikan ke teman, sampaikan ke saudara, sampaikan ke keluarga bahwa Kota Makassar punya Perda gender. Apa itu Perda gender? Perda yang mengatur tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, supaya tambah kasih ke orang-orang dekat rumah yang perempuan, ada landasannya, gitu. Ada perdanya. Jadi minimal ada yang bisa mempayungi segala kegiatan-kegiatannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak terlalu panjang lebar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sosialisasi ini, sosialisasi sore ini. Yang bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan menjadi pahala buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewan yang terhormat untuk arahan dan kata sambutan pada kegiatan kita kali ini. Marilah kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Dasinta Maksitamungan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak-agak semangat sedikit karena ini sudah sore sekali nih, mau maki pulang ke rumah semua. Jadi agak semangat Ki untuk ikuti sosialisasi ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pengaruh utamaan gender atau PUJ dalam pembangunan di Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Pahlevi SEMM, Ketua Komisi A, dan beliau sudah di luar. Yang saya hormati Ibu Melani Mustari, SE. Yang saya hormati moderator Ibu Rini, partner saya dalam setiap sosfer. Alhamdulillah hari ini sosmed dengan judul pengaruh utamaan gender dalam pembangunan ini, kami berdua dengan Ibu Melani waktu pembahasan perda ini sama-sama pansusnya. Kami dari panitia khusus untuk pengaruh utamaan gender dalam pembangunan ini. Yang pertama dulu saya akan mengupas tentang gender. Ada yang tahu apa itu gender? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab apa itu gender? Ada hadiah. Ada hadiah. Ada. Minta tolong mic-nya. Ada yang bisa jawab tentang gender? Ada, saya punya. Oh ya. Gender itu adalah karakteristik wanita atau laki-laki. Salah. Gender ini Anak perempuan dan anak laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Jadi gender adalah cara pandang kepada perbedaan jenis kelamin secara biologis. Jadi ini kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ibu Rini tahu ini dapat hadiah tahu ya, Anda sudah menjawab. Iya. Terus perbedaan gender dan seks. Ada yang tahu apa itu? Jawab. Ada yang tahu tentang seks? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah lagi. Buka di Google. Seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir. Itu seks, perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang dibawa sejak lahir. Kalau gender adalah karakteristik perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan. Jadi itu berbeda antara seks dan gender. Banyak orang menyamakan gender itu adalah perempuan dan selalu dikatakan bahwa kalau masalah gender itu pasti perempuan. Tidak, gender itu adalah masalah laki-laki dan perempuan. Kenapa harus ada kesetaraan gender? Karena kita di Indonesia ini lebih mengandung sistem patriarki atau kebapakan yang menganggap bahwa pendidikan itu pekerjaan itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Kalau di rumah tangga itu ada laki-laki dan perempuan, maka orang tua dahulu mendahulukan pendidikan itu kepada anak laki-laki daripada kepada anak perempuan. Mengupas tentang masalah gender ini. Nanti kalau saya tanya jawab lagi ya, ada hadiah lagi. Jadi kesetaraan gender itu sangat dibutuhkan di dalam pembangunan yang ada di Indonesia maupun di
PBB, dari organisasi perempuan PBB itu pertama dibicarakan itu di Nairobi tahun 1985 membahas tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan supaya perempuan ini bisa sejajar pekerjaan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan kesetaraan gender tersebut. Ukuran kesetaraan gender itu ada 4, yaitu partisipasi untuk kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, pemberdayaan politik, statistik kesehatan, dan kelangsungan hidup dengan gender. Nah, untuk di beberapa negara itu mereka sudah memasukkan transgender. Tapi kita di Indonesia ini sangat menolak untuk adanya transgender, dan amit-amit mudah-mudahan tidak ada yang menyetujui adanya transgender di Indonesia. Tetapi di luar negeri itu sudah masuk di dalam kesetaraan gender itu, termasuk transgender ini sendiri. Tapi mudah-mudahan kita tidak. Nauzubillah misalnya. Gender kesetaraan pengaruh utamaan gender ini merupakan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan nasional. Jadi sekarang setiap kita membahas tentang anggaran pembangunan yang ada di Kota Makassar, jadi kalau kita kalau orang rapat pembahasan anggaran itu harus anggarannya berperspektif gender. Semua laki-laki maupun perempuan, kesetaraan perempuan dan laki-laki seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah keluarnya perda ini, penganggaran di Kota Makassar ini bisa berperspektif gender itu. Seperti mengayomi, lemah lembut, dan penuh dengan perasaan. Imbas daripada gender ini dikembangkan begitu cepat di seluruh dunia, kita sudah banyak mempunyai pemimpin perempuan, menteri perempuan. Kemarin kita punya wakil wali kota perempuan, sekarang juga kita punya wakil wali kota perempuan. Kita punya ketua DPR, sudah 2 kali ketua DPR provinsi itu perempuan. Alhamdulillah sekarang ada wakil gubernur di Sulawesi Selatan juga perempuan. Mudah-mudahan ini menjadikan titik balik kebaikan bagi perempuan-perempuan yang ada di sini. Kita untuk materi pertanyaannya, dan sudah Sufi bisa dapat hadiah dari Misinda. Terima kasih. Dan selanjutnya kami serahkan kepada narasumber kedua yang terhormat Ibu Melani Strategi. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftah Levi yang sudah ada di luar. Yang saya hormati Ibu Sinta Masinta Molina yang sama-sama teman seperjuangan saya 2014 yang bikin sebenarnya pansusnya di Perda. Jadi pasti kita bertanya kenapa Ibu Sinta dan Ibu Melani yang di UNP juga. Nah, terima kasih juga kepada Ibu ini selaku moderator. Banyak hal sebenarnya yang mau saya bahas soal Perda ini, tapi kalau kita berdiri biasa ini masyarakat agak-agak malas. Dibacakan saja, kadang-kadang nggak masuk di pikiran, apalagi kita mau baca sendiri. Jadi kebetulan Perda ini, Perda nomor 5 tahun 2019 ini, itu ada 13 bab dan 31 pasal. Yang tidak tahu atau mungkin tahu, tapi tidak paham bahwa apa sih ini Perda sebenarnya, ini kenapa sih dibuat ini Perda? Sebenarnya dibuat ini Perda untuk kita masyarakat ini punya aturan berjalan di Kota Makassar. Jadi Perda ini disusun dari undang-undang, ada semua aturannya, dan kita bikin aturan sendiri yang bisa berlaku di Kota Makassar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini, dengan kita hadir di sini itu menjadi salah satu bukti bahwa kita peduli dengan Kotata. Kita hadir di sini, tidak mungkin semua masyarakat ini diundang datang ke sosialisasi. Dengan hadir seperti ini,
Kita yang bantu pemerintah kota dan DPRD untuk menjadi perpanjangan tangannya masyarakat menyampaikan bahwa ada loh perda apalagi yang mengatur tentang gender. Jadi perda nomor 5 ini tentang pelaksanaan pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan. Jadi saya singkat saja, pengaruh kesamaan gender itu PUG. Biar tidak bingung karena kalau bilang nggak terus pengaruh kesamaan gender terlalu panjang. Jadi kita biasanya singkat jadi PUG. Nah ini diatur tentang pembangunan karena kadang-kadang di masyarakat ini masih selalu ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Jangan jauh-jauh. Kita saja di tempat kerja kadang-kadang bilang jangan itu suruh pergi. Nggak. Dulu kalau ada koki, ada orang suka masak-masak pasti doy, jangan kok masak-masak. Bencong itu orang kalau suka masak-masak, bukan laki-laki. Chef kita lihat yang juara-juara satunya malah laki-laki. Sama juga kalau jangan jauh-jauh soal pemilihan umum. Karena kita ini kadang-kadang selalu berpikir bisa jika jadi pemimpin ini seorang perempuan. Jangan pilih dia ke perempuan ki. Itu mau sana yang dipilih ke laki-laki. Padahal terkadang perempuan dan laki-laki itu sebenarnya setara ji, cuma cara berpikirnya ji berbeda. Perbedaan karakteristiknya pasti ada karena perempuan itu pasti pakai hati. Laki-laki kebanyakan sama aja orang bercinta begitu. Jadi rata-rata laki-laki dari nol, rata-rata perempuan itu paling banyak sakit hati. Di situ perbedaannya. Memang karakteristiknya perempuan dan laki-laki itu sudah terbentuk dari itunya. Terkadang laki-laki itu pakai logika, perempuan itu pakai hati. Makanya enak kalau balance, enak kalau seimbang. Nah kebetulan untuk di perda ini saya tidak mau bahas satu-satu pasal karena sampai malam gitu pasti mengantuk begitu, apalagi staf-staf DPRD Kota Makassar ini baru dari pagi di kantor. Jadi saya masuk ke pasal 2 langsung saja. Tujuan perdanya, buka dulu di pasal 2 itu tujuan perdanya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dan manfaat pembangunan secara adil bagi semua pihak. Kenapa selalu ada pembangunannya? Karena memang ini sudah jelas bahwa tentang pelaksanaan pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan. Jadi setiap apa yang terjadi di masyarakat, perempuan dan laki-laki itu harus ambil andil. Tidak boleh dibeda-bedakan. Bilang jangan begitu. Apalagi kalau musrembang, harus perempuan dan laki-laki ikut karena kita butuhkan itu pikiran-pikiran tak sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, masuk ke pasal 2 pasal 5 tugas pemerintah daerah. Yang kedua, menyediakan anggaran yang mendukung pelaksanaan PUG. Sama setiap SKPD atau dinas, badan dan lain-lain wajib mengintegrasikan PUG dalam program kerja mereka. Program untuk pengaruh kesamaan gender sebenarnya. Cuma memang terkadang yang masyarakat itu kalau bicara tentang pemerintah itu biasanya agak-agak bukan tidak mau tahu. Kalau urus itu kau urusan tutup saya. Padahal sebenarnya dengan kita ikut andil seperti ini, kita itu menjadi dan membentuk masyarakat, karakter kita itu lebih baik lagi. Nah, yang kedua, menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Analysis pathway. Gender analysis pathway itu adalah sebuah alat atau metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan dampak. Terus ada gender budget statement. Terlalu berat sekali, GBS. Itu GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu terhadap isu gender yang ada pada kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Ada pasal setiap perda itu, Bapak Ibu, ada perangkat. Ada 2 poin yang saya dapat, yaitu yang pertama, masyarakat berhak mendapatkan informasi dan ikut terlibat dalam pelaksanaan ini. Jadi kita ini pengawas sih sebenarnya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada pasal yang paling penting adalah sanksi. Jadi setiap perda itu ada sanksinya. Tertulis ataupun mungkin biasanya denda juga ada. Kalau di pasal 16 ini di sanksi di PGW ini, di perda ini sanksi administratif. 2, lembaga swasta dan masyarakat juga bisa dikenai sanksi bila terbukti menghambat pelaksanaan PUG secara sistematis. Jadi ada nanti tuh. Sebenarnya setiap perda itu pasti ada kekurangannya. Seperti ini kan perda 2019 rasanya sudah terlalu lama nih.
Tapi syukurnya kita ini tinggal Indonesia itu tidak ada gender lain. Tadi kan disampaikan sama Bu Sinta kalau di luar negeri itu sudah ada namanya transgender. Jadi ada perempuan laki-laki, perempuan ke laki-lakian, laki-laki ke perempuanan. Atau bisa dibilang sama sekali kita bicarakan soal itu. Memang kita cuma dua Ji, laki-laki dan perempuan. Kalaupun dia KTP-nya, tidak mungkin nama malamnya, tidak mungkin nama makam pahlawannya dia pakai. Tidak mungkin nama pinggir kariosinya dia pakai. Secantik-cantik apapun itu laki-laki di Indonesia, tetap foto KTP-nya bukannya laki-laki. Yang kedua, sama-sama mendorong keterlibatan perempuan dalam musrembang, forum warga, hingga organisasi masyarakat. Kadang-kadang saja acara RT RW yang sering-sering duduk di pos ronda itu bapak-bapak. Jarang-jarang kayaknya ada ibu-ibu dilibatkan kalau ada acara. Di rumah mau kau, saya dulu pernah ceritain sama bapak-bapak ada mau dibangun ini di dekat rumah. Rata-rata begitu, karena dianggap sekarang itu perempuan jangan ikut andil kalau acara bicara-bicara pembangunan. Bapak-bapak mau saja. Padahal sebenarnya alangkah baiknya jika ada juga perempuan yang ada dalam situ, karena biasa pemikiran perempuan itu lebih bagus juga. Bagaimana Bu Nini? Tidak tahu bagus-bagus sih, sama aja pemikirannya. Cuma terkadang kan karena perempuan pakai hati, biasanya karena bapak-bapak itu emosi di luar, jangan dulu sabar Ki, bagusnya kayaknya kasih begini. Makanya harus dilibatkan keterlibatan perempuan di setiap aspek kegiatan tak. Nah yang ketiga, membiasakan berpikir apakah program ini sudah adil bagi semua. Jadi biasakan Ki berpikir bahwa apakah yang saya lakukan ini, jangan jauh-jauh. Kadang-kadang di keluarga ada perbedaan anak perempuan dan laki-laki. Tadi Bu Sinta sudah sebutkan bahwa kadang-kadang yang diutamakan sekolah itu anak laki-laki. Karena kadang-kadang itu bapaknya berpikir bahwa kan kakakmu itu mau nanti jadi kepala keluarga, dia yang sebagai, nanti dia yang urus Ki, karena dia itu anak laki-laki. Pasti begitu. Kau nak di rumah cukup nanti kalau sudah mau menikah di dapur cukup urusanmu. Padahal tidak seperti itu. Di pendidikan itu malahan perempuan dan laki-laki itu harusnya setara, tidak ada perbedaannya. Karena tidak ada Ji yang kalau di rumah rasanya tidak ada perbedaan siapa yang akan mengurus nantinya. Yang akan mengurus nanti ya siapa saja yang mampu, seperti itu. Nah, contoh nyata pengusahaan gender yang ada sekarang ini yang sering saya lihat itu ada di bidang pendidikan. Banyak anak perempuan itu yang putus sekolah, tadi saya sebutkan. Banyak yang putus sekolah, banyak sekali perempuan karena dianggap bahwa yang diutamakan adalah anak laki-lakinya dulu dikasih sekolah. Padahal sekarang kan program pemerintah banyak sekali, apalagi program pemerintahnya Pak Jokowi ini ada sekolah rakyat. Ada sekolah gratis juga. Tapi pasti namanya sesuatu yang gratis atau pemerintah kota pasti syarat akan masalah. Jadi sebenarnya forum-forum seperti ini jangan kita terlalu jauh bicara pasal, karena enaknya ada begini karena ada anggota DPR. Di sini sebenarnya forum tak untuk misalnya ada masalah di masyarakat tak, atau ada masalah pada diri tak yang kita anggap berkepentingan langsung dengan pemerintah, itu bisa kita sampaikan sebenarnya pada forum ini. Jadi jangan kita takut nanti tanya jawab keluar daripada perda ini, jangan kita terlalu serius ke perda ini. Karena pasti kadang-kadang kita datang ke sini kan ketemu di anggota DPR itu agak susah waktunya. Bukan mereka tidak mau, tapi memang namanya orang sudah jadi anggota DPR sudah banyak yang dia urus. Jadi kesempatan nanti ini kalau ada kegiatan begini, kita sampaikan apa yang kita mau sampaikan, karena kebetulan ada ibu moderator, dia mencatat ini nanti disampaikan ke anggota DPR, ada ini yang disampaikan kita dari bapak ini, dari ibu ini. Jadi jangan makin nanti terlalu takut untuk bertanya di luar daripada perda ini. Nah, yang kedua, contoh nyatanya di pengusahaan gender itu ada di bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan harus memperhatikan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, lansia perempuan, hingga layanan konseling korban kekerasan. Dan yang ketiga, bidang ekonomi, pelatihan kewirausahaan tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga membuka akses dan pembiayaan usaha bagi perempuan. Karena kan banyak orang juga ibu-ibu ini buka usaha di rumahnya, jadi tukang jahit kan, jadi jual-jual online makanan. Apalagi sekarang tidak perlu pergi duduk di meja. Sekarang enak nih, apalagi sekarang zamannya globalisasi, kota yang ramah, setara dan berkeadilan gender. Terima kasih atas perhatian tak semua Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dan Ibu Sinta bisa kita bantu pemerintah kota untuk menyampaikan bahwa ada perda yang mengatur tentang keberagaman gender dalam pembangunan.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam waktu kesempatan yang lain. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, karena saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi berdua lagi. Terima kasih luar biasa sekali materi yang sudah disajikan buat kita semua, dan selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya akan berikan kesempatan. Mau apa tadi ya ini Sofia? Tadi disebut terus namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Dibami, singkat saja. Dan saya mau tanyakan tentang apa tantangan utama dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan pembangunan nasional. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana upaya pemerintah melakukan pendanaan terkait dengan beasiswa yang ada di Kota Makassar. Karena tentunya saya melihat di Kota Makassar itu tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu kebanyakan perempuan yang mendapatkan beasiswa yang diberikan kepada pemerintah. Mungkin di sini saya lebih ke upaya pemerintah untuk kesetaraannya, Kak. Terima kasih. Tolong mic-nya, minta tolong mic-nya. Hamka, upaya pemerintah beasiswa. Beasiswa lebih banyak perempuan menerima beasiswa daripada laki-laki. Apakah betul? Tidak. Tidak. Jadi beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dari pusat sampai di tingkat Kota Makassar itu, beasiswa itu semua berdasarkan persyaratan sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan. Satu, keluarga yang tidak mampu. Kedua, dia punya skill atau ilmu atau kepintaran, punya prestasi. Yang ketiga, sekarang anak yang bapaknya pegawai negeri itu bisa dapat beasiswa. Jadi banyak sekarang dibuka itu link beasiswa selain dari pemerintah. Karena kalau kita berharap dari APBD atau APBN itu sangat terbatas. Nah, sekarang ada dari NGO yang mengeluarkan beasiswa untuk satu itu masyarakat yang orang tuanya adalah pegawai negeri. Masyarakat yang orang tuanya pegawai negeri dan sudah meninggal. Bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal tapi dia pegawai negeri, itu ada dibuka oleh beberapa NGO untuk menerima beasiswa. Itu kebanyakan adalah S1, S2 dan S3. Untuk tingkat SD, SMP, SMA itu disiapkan oleh pemerintah APBN, APBD. Tapi kalau APBD itu sangat sedikit. Kalau APBN itu dari Komisi 10 itu kemarin hampir. Ini pertanyaan dari Pak Sofyan sendiri atau dari sampingnya? Kenapa yang bagus? Jadi sebenarnya tantangannya itu banyak sekali kalau bicara soal gender. Karena kita ini bicara perempuan dan laki-laki. Terjadi terhadap perempuan dan laki-laki meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, implementasinya terkadang kita melihat secara langsung seringkali lemah dan tidak efektif. Kadang-kadang begitu. Nah yang kedua itu norma budaya patriarki kita, kebetulan kita di Indonesia itu keras sekali budaya norma tak begitu, yaitu yang sering menganggap nilai laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Yang dibatasilah peran perempuan dan menghambat partisipasi mereka dalam berbagai bidang. Itu yang paling sering kita lihat. Tapi secara tidak langsung, kita secara pribadi sering juga begitu pasti laki-laki. Sama istri kita saja atau pasangan tak di rumah, kadang-kadang biasa bilang, jangan kok pekerja laki-laki nih, perempuan urus membawa anakmu. Padahal sebenarnya laki-laki, bapak dan ibu punya setara itu untuk mengurus anaknya. Tapi giliran anaknya salah, yang dimarahi adalah mamanya. Tapi giliran anaknya bagus, anakku itu, anaknya sama dulu dong bapaknya. Giliran anaknya nakal, itu kau apa kau bikin di rumah? Padahal sebenarnya peran aktif sebenarnya setara itu perempuan dan laki-laki kalau di rumah. Ayah dan ibu itu perannya sebenarnya sama. Tapi kadang-kadang secara tidak langsung pasti kita sadari diri bahwa iya nih, terkadang saya di rumah juga kayaknya egois kak.
pulang di rumah biasa aku bilang, kau kan di rumah Joko, saya ini kerja kak, saya capek kak, urus mau anakmu. Walaupun dia upah-upah kalau tidak merokok jadi ruangannya atau tidak ngopi sama teman-temannya, tapi pulang di kantor luar. Ya Pak, kenapa? Sofian di begitu. Yang Aji lagi-lagi di situ, anu Ji, yang di luar Ji, pusingmu. Nah terus ada yang ketiga itu stereotip gender. Jadi norma-norma yang mengotak-ngotakkan peran laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan hanya cocok di sini, laki-laki di sini. Itu namanya stereotip gender. Itu juga jadi masalah. Tantangan tersendiri karena ini kita bicara person to person, sifatnya orang. Kadang-kadang diskriminasi itu terjadi dari pribadi bukan karena kelompok. Nah, terus yang berikutnya ada ketidaksetaraan akses. Akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya seringkali terbatas, terutama di daerah terpencil. Kalau di kota itu tidak terlalu terasa. Rata-rata itu di daerah perkampungan atau di daerah-daerah yang mungkin akses pendidikannya masih kurang, itu kadang-kadang masih begitu pikirannya. Orang-orang di kampung tak itu kadang-kadang selalu berpikir bahwa perempuan di rumah saja, laki-laki yang jago karena dia ini sebagai kepala keluarga atau dia ini sebagai namanya laki-laki, dianggap dirinya superior ya. Terus orang dewasa mencabuli anak kecil, perempuan. Ada juga kasihan anak yang mas jangan jauh-jauh anak orang lain, orang tua. Terus beban ganda ya, tadi saya bilang beban ganda. Kadang-kadang ini Kepada kita semua dan alhamdulillah karena semua sudah mendengarkan materi, sudah bertanya, nanti giliran hadiahnya mungkin 3 orang yang bersedia ya. 3 aja ya. Sulfi, Sofian, ya kan Sulfi, Sofian dengan Angga 3. HRD saja kalau Sofian. tanya sama Bu Sinta, karena ada ini hadiahnya. Sudah jam berapa? Oh iya, kalau itu iya, karena mau maghrib lagi, sebentar kita mau bagi-bagi transport, belum lagi makan. Iya, karena Pak Dewan sudah nunggu kita di atas. Iya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sampaikan kepada Pak Dewan.